Jelang Pilkada serentak 2024, Bawaslu Banyuwangi bersama stakeholder terkait lakukan sosialisasi pemetaan kerawanan pilkada di Bumi Blambangan. Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan potensi kerawanan yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang. Pemaparan yang dilakukan dalam sosialisasi pemetaan kerawanan pilkada oleh Bawaslu Banyuwangi itu dihadiri oleh Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi Kompol Andrew Vega, PLT Kepala Bages Bampol R. Agus Mulyono, perwakilan BPBD Banyuwangi dan sejumlah awak media. Bertempat di Ballroom Hotel El Royal, acara dilaksanakan pada Minggu 18 Agustus 2024. Ketua Bawaslu Banyuwangi Andrianus Jansen Pale menyampaikan, pada tiap tahapan pemilu dipastikan memiliki potensi pelanggaran. Berdasarkan referensi dari beberapa periode pilkada sebelumnya, setidaknya telah terdapat 4 sisi indeks kerawanan pemilihan atau IKP. Pertama, dari sisi penyelenggaraan pilkada yang harus dilakukan sesuai norma yang diatur. Kedua, penyelenggara pilkada yaitu KPU dan Bawaslu beserta jajaran di bawahnya. Yang ketiga, calon kontestasi kepala daerah serta yang keempat dari sisi pemilih di mana hak pilih masyarakat bisa berpotensi hilang jika tidak diawasi. Dalam hal ini, Bawaslu Banyuwangi termasuk peringkat ketiga terbaik sejatim dalam konteks patroli kawal hak pilih. Hansel menambahkan, pada tahapan coklit pemutakhiran data pemilih, pihaknya telah melakukan pengawasan melekat serta mengeluarkan rekomendasi saran perbaikan kepada Pantarli, PPS, dan PPK. Selain itu, Bawaslu Banyuwangi juga mengingatkan bahwa penyelenggara pilkada sebagai titik rawan pengawasan. Untuk itu, sebagai upaya pencegahan, mereka memberikan himbauan serta rapat koordinasi baik dengan KPU, PPK, Panwascam hingga jaringan ad hoc di tingkat bawah. Tujuannya, supaya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tahapan yang sedang berjalan. Potensi kerawanan, potensi pelanggarannya itu pasti ada. Itu di setiap tahapan. Pemilu, pilkada itu sudah pasti ada. Lalu kemudian dari referensi, banyaknya referensi setidaknya sejak 2019, 2020, apa saja peristiwa yang terjadi selama proses pilkada gitu ya. Yang paling sering terjadi itu adalah yang pertama ada sekitar 4 indikator ya, dari sisi penyelenggaranya, kontestasinya, dan pemilihnya gitu ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh para narasumber tadi itu sebenarnya sudah mencakup semua. Bawaslu menyimpulkan masuk dalam kategori ada 4 indikator. Indikator pertama soal penyelenggaraannya, bagaimana tahapan itu berjalan sebagaimana norma yang diatur. Lalu yang kemudian kedua dari sisi penyelenggaranya, tadi sudah banyak disinggung oleh dari pihak Polresta gitu ya, dibagi ada beberapa klasifikasi, misalkan Madura dari sisi apanya, terus Jember, Lumajang apa, nah Banyuwangi dari sisi penyelenggaranya. Nah, lalu kemudian dari sisi kontestasi, ya mudah-mudahan Banyuwangi ya mungkin 10 hari lagi ke depan kita sudah mendapatkan calon ya, karena sampai hari ini dinamikanya masih terus berjalan ya dari partai politik. Tetapi masuk dalam kategori indeks kerawanan itu jangan sampai terjadi ada praktik-praktik jual beli. Nah, itu juga kita juga diamanatkan oleh undang-undang untuk memastikan itu tidak terjadi. Sementara itu, Koordinator Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Banyuwangi, Homisa Kurnia Indra, berharap supaya masyarakat mewaspadai berita hoax, menolak politik uang dan politik sara demi terciptanya suasana yang kondusif di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Aditama, Nasional TV melaporkan.